Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hingga hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu kesempatan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak bosan-bosannya marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salat yang kita baca, yang kita sampaikan, kemudian dibalas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga kita diakui sebagai umatnya, dan kita nanti di yaumil akhir di padang mahsyar mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa beliau adalah orang yang paling agung akhlaknya, paling baik perilakunya, perangainya, sejak kecil hingga dewasa, bahkan hingga beliau menjelang meninggal, beliau tidak pernah berbohong atau berkata-kata yang tidak baik. Seorang sahabat di antara mereka berkata bahwa aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad itu berdusta. Walaupun pada waktu itu Nabi Muhammad SAW belum menjadi nabi, tetapi memang Allah sudah menyiapkan calon nabinya itu untuk tidak melakukan sesuatu yang bahkan syubhat sekalipun, apalagi melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah tidak ridho melihat calon nabinya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, yaitu bisa kita ambil contohnya di mana pada waktu itu beliau sedang gotong royong bersama kabilah Quraisy, masyarakat Quraisy, mengangkat sebuah batu. Tetapi kata paman beliau Abbas, wahai Muhammad, kalau kau cara membawa batunya seperti itu, maka pundakmu akan terluka dengan batu itu. Oleh karena itu, angkatlah sedikit pakaianmu sebagai ganjal bagi pundakmu supaya engkau tidak terluka. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat pakaiannya sehingga tersingkap sedikit aurat bagian bawahnya. Tiba-tiba Allah membuat beliau itu jatuh tersungkur dan pingsan. Dalam pingsannya beliau mendengar semacam teriakan atau seruan bahwa, wahai Muhammad, tutuplah auratmu dan jangan kau tampakkan lagi auratmu. Kemudian beliau tersadar dan mengatakan, setelah ini aku tidak akan menampakkan lagi auratku. Jadi sekedar menampakkan aurat saja beliau oleh Allah dibuat tersungkur dahulu, dibuat jatuh, kemudian dibuat pingsan dahulu. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga nabinya jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai. Itu contoh kecil. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, kawan-kawan sekalian yang berbahagia, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada beliau karena beliau adalah orang yang paling berjasa. Beliau juga orang yang paling sayang kepada umatnya, melebihi sayang ibu kita sendiri kepada kita. Beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan kalian sebelum kalian memposisikan diriku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia.
Di hadis lain disebutkan wa malihi, dan hartanya. Jadi kita bersyukur pula karena malam hari ini dan malam-malam sebelumnya kita masih diberi oleh Allah keistiqomahan untuk senantiasa mempelajari sirah beliau. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu syarat untuk cinta kepada beliau adalah mengenal beliau. Kalau kita tidak mengenal, kita akan sulit sekali untuk mencintai sesuatu. Nah, kalau kita sudah kesulitan mencintai sesuatu, maka akan lebih sulit lagi kita akan mencontoh sesuatu tersebut. Maka dari itu, pertama kita kenal, yang kedua kita cinta. Nah, setelah itu baru kalau sudah cinta, biasanya otomatis kita akan mengikuti apa yang kita cintai dan menjauhi apa yang dibenci oleh kekasih kita. Baiklah, kemarin kita sudah kaji kawan-kawan sekalian tentang pelajaran dari perang Uhud. Sekarang kita kaji tentang beberapa peristiwa yang terjadi setelah perang Hamraul Asad dan perang Khandaq atau perang Ahzab. Jadi ada rentetan peristiwa memang sebelum terjadi perang Khandaq itu ada beberapa peristiwa yang cukup menarik untuk kita kaji. Yang pertama, belum genap 2 bulan setelah peristiwa perang Uhud, rupanya ada kabilah dari Bani As'ad bin Khuzaimah yang kemudian mereka mulai berulah melihat posisi kaum muslimin yang lemah ketika itu karena kalah dalam perang Uhud. Mereka mulai ada keinginan untuk menyerang Madinah. Jadi dari Bani As'ad bin Khuzaimah mereka mengumpulkan beberapa pasukan yang dimotori oleh Tolhah dan Salamah. Keduanya adalah putra dari Khuwailid, yang kemudian informasi bahwa mereka berencana untuk melakukan serangan ke Madinah itu tercium oleh sahabat Rasulullah SAW, yang kemudian diinformasikan kepada Rasulullah SAW, dan beliau kemudian membuat pasukan lalu menunjuk Abu Salamah sebagai komandan pasukannya, lalu memberangkatkan mereka ke Bani As'ad bin Khuzaimah sebanyak 150 prajurit. Dan kita tahu bahwa prajurit-prajurit yang beliau siapkan itu hampir seluruhnya terluka, termasuk komandannya yaitu Abu Salamah. Maka setelah peristiwa ini kemudian Abu Salamah kan meninggal dunia karena luka-luka yang beliau bawa dari perang Uhud itu masih sangat parah, dan akhirnya membuat beliau meninggal dunia. Nah, karena Rasulullah SAW ini memang sudah dibantu oleh Allah dalam segala hal, sehingga rencana pemberangkatan pasukan yang jumlahnya 150 prajurit itu berjalan dengan sangat mulus. Lalu Bani As'ad bin Khuzaimah itu diserang dengan serangan yang mendadak. Akhirnya mereka tidak siap. Mereka berencana nyerangnya tidak saat itu, justru malah mereka diserang terlebih dahulu oleh pasukan Abu Salamah, sehingga mereka kemudian lari, meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan kampung mereka, lari ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Dan akhirnya Abu Salamah dan pasukannya berhasil mengumpulkan ghanimah dan membawanya pulang dari Bani As'ad bin Khuzaimah, dibawa ke Madinah dengan begitu banyak ghanimah yang didapat tanpa peperangan. Nah, itulah akhirnya setelah peristiwa itu karena luka yang cukup parah yang diderita oleh Abu Salamah, beliau akhirnya meninggal dunia. Nah, ini ada yang menarik di sini. Yang pertama adalah Abu Salamah pernah mendapatkan ilmu tentang doa dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu doa ketika mendapatkan musibah. Dan doa itu kemudian diajarkan kepada istrinya yang bernama Ummu Salamah. Kata Abu Salamah, "Wahai istriku, kalau kau ditimpa musibah, Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepadaku, yaitu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Mengucapkan kalimat istirja, sesungguhnya kita hanyalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Wahai Allah,
ajirni fi musibati, berilah aku pahala karena musibah yang engkau berikan ini. Wa akhlifli khairam minha, dan gantilah musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, doa itu kemudian dipanjatkan terus oleh Ummu Salamah. Maka terjadilah keajaiban, di mana pada waktu itu setelah masa iddah Ummu Salamah ini habis, Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk melamar beliau, tetapi ditolak. Lalu sahabat mulia yang kedua, Umar bin Khattab, datang melamar Ummu Salamah, juga ditolak. Lalu yang terakhir, manusia terbaik di muka bumi ini mencoba melamar Ummu Salamah, dan tentunya langsung diterima dengan hati yang berbunga-bunga dan sangat bahagia. Tetapi kemudian Ummu Salamah agak ragu karena dia memiliki 3 masalah. Yang pertama, dia adalah salah satu wanita yang memiliki karakter cukup pencemburu, sangat cemburu gitu. Yang kedua, usianya sudah tidak muda lagi. Dan yang ketiga, dia memiliki banyak anak. Ketiga alasan itu disampaikan di hadapan Nabi. Lalu Nabi mengatakan, mudah, tentang masalahmu yang pertama, yaitu engkau adalah wanita pencemburu, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah mencabut rasa cemburumu itu, dan tentunya dikabulkan karena Rasul yang berdoa kan. Lalu yang kedua, tentang usiamu yang sudah tidak muda lagi, sejatinya sama, saya juga sudah tidak muda lagi, jadi tidak ada masalah. Lalu yang ketiga, tentang anak-anakmu, nanti kalau kita sudah menikah, anak-anakmu adalah anak-anakku, begitu juga anak-anakku juga anak-anakmu, kita rawat bersama. Nah, setelah mendengar jawaban itu, Ummu Salamah kemudian menerima pinangan Rasulullah SAW. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena nanti ada kaitannya dengan majelis sirah yang sama-sama kita dirikan, Al-Hudaybiyah. Jadi ketika tahun 6 Hijriah itu kan Rasulullah SAW dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka sudah sampai di Hudaybiyah, sedikit lagi menginjakkan kaki mereka di tanah suci Mekah, dihadang oleh orang kafir, dan mereka tidak boleh menginjakkan kaki di Mekah untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Mereka di stop di Hudaybiyah itu, dan Rasulullah akhirnya kan menyuruh para sahabat untuk mencukur rambut mereka, menyembelih hewan kurban mereka. Tetapi para sahabat nggak ada yang mau. Mereka nggak maunya itu bukan karena membangkang perintah Rasul, tapi karena mereka masih berharap jangan-jangan Rasul ini nanti sebentar lagi dapat wahyu yang kemudian membolehkan kita berangkat, atau bisa jadi Rasul ini nanti akan merubah strategi yang lain. Jadi ketika mereka disuruh, mereka nggak ada yang bergerak. Nah, maka kemudian Ummu Salamah adalah wanita yang terkenal dengan kecerdasannya. Karena ketika setelah menikah dengan Rasul, beliau ini fokus menggali ilmu kepada Rasul secara langsung. Banyak juga kan hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Kata Ummu Salamah, wahai Rasul, kalau para sahabatmu tidak mau keluar melakukan apa yang engkau perintahkan tadi, sekarang coba engkau keluar dari tendamu, panggillah tukang cukur rambutmu dan cukurlah rambutmu, kemudian sembelihlah hewan kurban milikmu di hadapan para sahabat semua, biar mereka menyaksikan. Engkau tidak perlu berkata apapun di hadapan mereka, cukup engkau melakukan tindakan yang aku sampaikan tadi. Maka Rasul keluar, memanggil tukang cukurnya, rambutnya dicukur, tahallul, lalu menyembelih hewan kurbannya. Nah, setelah melihat seperti itu, para sahabat akhirnya bergegas untuk menyembelih hewan kurban mereka, mencukur rambut mereka. Itu di Al-Hudaybiyah. Nah, itu kenapa saya sampaikan, karena cukup penting kaitannya dengan majelis kita. Lalu yang terjadi lagi apa? Sebelum terjadinya perang Khandaq, yang kedua adalah Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais yang beberapa waktu yang lalu kita jadikan status di Facebook, di mana beliau ini diutus oleh Rasulullah SAW untuk membunuh tokoh yang sangat jahat yang bernama Khalid bin Sufyan al-Khudzali dari Bani Khudzail. Ketika itu Rasulullah SAW, kita lihat ya betapa cerdasnya Rasul, betapa jelinya Rasul memilih orang yang sangat tepat. Waktu itu kan Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membuntuti orang kafir Quraisy yang menuju ke Mekah. Dan ini memang tepat, Ali lah orangnya.
Tetapi untuk membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudhali, kenapa tidak memilih Ali, tidak memilih yang lain? Kenapa harus memilih Abdullah bin Unais? Rupanya Abdullah bin Unais ini adalah seorang sahabat yang terkenal dengan kecerdikannya dalam berkamuflase. Pandai berkamuflase, pandai berakting. Orangnya itu mudah akrab dengan siapapun. Lalu Abdullah bin Unais ini sempat heran, kenapa Rasul tidak menunjukkan ciri-ciri fisik dari Khalid bin Sufyan al-Hudhali ini. Rasul hanya ngasih gambaran, ngasih bayangan, ciri-cirinya mudah, yaitu ketika engkau sudah memasuki perkampungan Hudzail dan engkau melihat orangnya, tubuhmu akan gemetar. Bisa kita bayangkan ciri-ciri seperti itu, berarti alangkah ngerinya orang ini kan. Mungkin kewibawaannya, kebengisannya. Sampai-sampai seorang sahabat yang kita sudah tahu kokohnya iman mereka, melihat sosok yang dibayangkan oleh Rasul seperti itu, mereka bergetar. Maka seorang sahabat, kita sangat paham keimanan mereka, kokohnya kekuatan jiwa mereka. Sami'na wa ata'na, berangkat. Dan pencarian Khalid bin Sufyan al-Hudhali membutuhkan waktu 18 hari. Inilah ada sebuah kisah yang atau ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita, di mana pada waktu itu Abdullah bin Unais mendapati Khalid bin Sufyan itu ketika sudah hampir habis waktu asar menjelang maghrib, sementara target sudah di depan mata. Maka Abdullah bin Unais kemudian melaksanakan sholat asar sambil berjalan. Sambil berjalan, kata dalam sebuah kitab sirah disebutkan, ketika ruku hanya dengan mengisyaratkan kepalanya, ketika sujud juga begitu. Jadi kepalanya dijadikan sebagai isyarat pergerakan sholat, karena sambil terus mengawasi musuh. Nah, ketika sudah dekat, lalu ditanya oleh Khalid bin Sufyan, engkau ini siapa wahai anak muda? Kata Abdullah, aku hanyalah seorang Arab biasa yang mendengar informasi bahwa engkau dan pasukanmu akan menghabisi Rasulullah. Kalau memang begitu rencananya, sejatinya aku ingin bergabung dengan pasukanmu. Maka kan senang ini. Khalid ini senang sekali, kemudian mari bergabung bersama kami, kita sama-sama serang Madinah. Lalu itulah kehebatan Rasul. Abdullah bin Unais sangat cerdik, kemudian beliau berhasil masuk ke wilayah musuh dan ngobrol dengan begitu santainya, rileksnya dengan Khalid. Lalu setelah di tempat yang sudah cukup sepi dan jauh dari orang-orang, Abdullah mencabut pedangnya dan memenggal lehernya sampai putus. 18 hari selesai, Abdullah bin Unais masuk ke kota Madinah sambil menenteng kepala Khalid bin Sufyan. Kata Abdullah bin Unais, wahai Rasulullah, aku berhasil membunuhnya. Lalu Rasulullah tersenyum sambil mengatakan, ini adalah wajah yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya wajah Abdullah bin Unais. Lalu Rasul masuk ke rumah, ketika keluar dari rumah membawa tongkat beliau dan diserahkan kepada Abdullah bin Unais. Kata Abdullah bin Unais, wahai Rasul, harus aku apakan tongkatmu ini? Kata Rasul, cukup engkau jaga dengan sebaik-baiknya. Selain itu apalagi ya Rasul? Kata Rasul, tongkat ini adalah sebagai tanda antara diriku dan dirimu di hari akhir nanti. Karena pada masa-masa itu, di hari itu, banyak sekali orang yang tidak membawa bekal yang cukup. Maka tongkat itu dijadikan sebagai tanda bahwa engkau adalah Abdullah bin Unais yang dulu pernah aku beri tongkat. Alangkah bahagianya kalau kita seandainya ya, dinding makam beliau atau kiswah beliau itu bisa kita minta gitu, kemudian kita bawa, lalu kita masukkan ke kain kafan kita, lalu ketika di padang mahsyar kita bisa beralasan, wahai Rasul, ini dulu kiswah yang menutupi makammu, coba anggap kami sebagai umatmu. Coba bisa begitu kan, menarik. Lalu Abdullah bin Unais berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau aku meninggal, tolong tongkat yang dari Rasulullah SAW ini dimasukkan ke dalam kain kafanku. Jadi sampai di liang lahat dibawa. Ini pelajaran. Di balik keimanan yang kokoh, mereka juga orang yang berani ya,
menggal leher orang itu, padahal sebelumnya sudah gemetaran kan melihat Khalid bin Sufyan, tetapi iman yang kokoh mengalahkan gemetar-gemetar itu, kemudian ditebaslah leher Khalid bin Sufyan. Lalu yang ketiga adalah satuan pasukan Asim bin Thabit. Nah, ini peristiwanya terkenal dengan peristiwa Ar-Raji'. Ar-Raji' itu semacam sumber mata air di desa di bilangan Hudzail, di kabilah Hudzail, dan ini terjadi sama persis di bulan itu, di bulan Syafar, tahun keempat Hijriah. Nah, peristiwanya bermula dari suku Udal. Kita kalau buka buku sirah itu, mereka dalam menerjemahkannya macam-macam. Kalau kita buka sirah yang ini, suku Adal, dibuka lagi Udal, lalu ada lagi kalau tidak salah Udal. Jadi memang kalau buku bahasa Arab itu tidak ada harokatnya, memang agak bingung. Apalagi itu nama sebuah suku yang kita tidak bisa memastikan itu harokatnya kan. Kalau nama Muhammad tanpa harokat kan kita tahu, tidak mungkin kita baca Mihamid kan, nggak mungkin. Tapi ini nama sebuah suku, makanya terjemahannya itu ada yang Udal, ada yang Audal, ada yang Udal. Nah, saya mengambil yang Udal ini karena menurut saya lebih mudah. Udal dan Qoroh, dua suku ini melakukan konspirasi. Jadi konspirasinya itu mereka mengutus beberapa orang untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada beliau agar mengirim 10 orang dari para sahabat yang ahli ilmu semuanya, para qurra, para ahli ilmu Al-Quran, untuk mengajarkan tentang Islam ke kabilah mereka. Nah, jadi utusan ini berencana seperti itu, dan Rasulullah kemudian mengirim 10 sahabat yang dipimpin oleh Asim bin Thabit. Nah, ternyata mereka ini memang sudah sejak awal tidak berniat baik. Baru nyampe di Ar-Raji', di sebuah tempat itu yang bernama Ar-Raji', utusan-utusan tadi kemudian mengumpulkan pasukan. Mereka mengajak beberapa kabilah, salah satunya adalah kabilah Hudzail tadi, kabilah Hudzail, untuk mengumpulkan 100 pemanah. Nah, 10 orang kemudian dibuntuti oleh 100 pemanah. Dan rupanya Asim bin Thabit dan kawan-kawan tahu, rupanya kita dikhianati. Maka dari itu kita sama-sama menyelamatkan diri. Mereka naik ke atas bukit yang cukup tinggi, lalu mereka dikepung dari bawah. 10 orang dikepung oleh 100 orang. Lalu kemudian orang yang di bawah berkata, kalau kalian mau turun, kami berjanji tidak akan membunuh satupun di antara kalian. Kami tidak akan melukai kalian sedikit pun. Asalkan kalian turun, kalian dalam jaminan kami. Kita dengar jawaban Asim. Kata Asim bin Thabit, kami orang muslim tidak menerima tawaran jaminan keselamatan dari orang kafir. Nah, maka akhirnya 10 orang itu dipanah, diperangi sampai 7 orang meninggal dunia, termasuk di situ Asim bin Thabit, dan 3 orang ini selamat karena mau bernegosiasi. Tapi begitu mereka turun, 3 orang ini turun dari bukit, ketiga-tiganya diikat. Di situ ada Zaid bin Dathinah dan Khubayb bin Adi, dan satunya tidak disebutkan namanya. Lalu yang satunya bilang, ini namanya pengkhianatan kalau seperti ini. Tadi katanya kami tidak akan dilukai, tidak akan diapa-apakan. Karena kami sudah turun kok, kalian tetap seperti ini. Maka setelah berkata begitu langsung dibunuh ini yang satu oleh 100 orang pemanah tadi. Tinggallah Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinah. Nah, ini yang menarik. Ketika Asim bin Thabit itu kan termasuk buronannya kafir Quraisy, karena ketika di Badar berhasil membunuh banyak musuh. Nah, waktu itu ada seorang wanita yang mengadakan semacam sayembara. Siapapun di antara kalian yang berhasil membawa kepala Asim bin Thabit di hadapanku, maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Kepala itu nantinya akan aku kupas kulitnya, akan aku jadikan sebagai batok atau wadah untuk aku meminum khamar. Itu wanita Quraisy pada waktu itu kejamnya atau kekejiannya sampai pada taraf seperti itu.
kepala musuhnya dikerok kulitnya, dikeringkan, kemudian batok tengkoraknya itu dijadikan sebagai mangkuk untuk minum khamr. Saking emosinya ya, saking marahnya. Maka sebelum beliau itu meninggal, Asim bin Sabit kan berdoa, wahai Allah, aku meminta kepadamu agar tubuhku atau jasadku tidak tersentuh oleh orang-orang musyrik. Allah kabulkan doanya itu kan. Dikabulkan. Begitu mereka ingin mendekati jasad Asim bin Sabit, tiba-tiba Allah turunkan lebah yang begitu banyak yang mengelilingi beliau, sehingga setiap kali akan mendekat ke jasad Asim bin Sabit, lebah itu menyerang terus seperti itu. Lalu kata mereka, kalau begitu kita tunggu sampai lebah-lebah itu pergi dari jasad tersebut. Nah, ketika lebah itu sudah pergi, tiba-tiba hujan deras turun. Nah, saking derasnya hujan itu, sampai air yang mengalir itu membawa jasad Asim bin Sabit ke sebuah tempat yang sampai sekarang tidak diketahui kemana. Nah, itulah bentuk doa, keajaiban doa. Allah memang seolah-olah menghinakan jasad seorang syuhada ya. Setelah dibunuh, dikhianati, kemudian terbawa oleh air bah, itu kan seperti penghinaan. Tapi bagi para sahabat dan bagi kita yang sudah tahu, itu bukan penghinaan, tapi bentuk kemuliaan. Dan banyak kisah-kisah di mana orang-orang mulia itu matinya menurut kita sangat terhina, dimutilasi lah, macam-macam. Tapi bagi mereka adalah sebuah kemuliaan. Itu kisahnya Asim bin Thabit. Lalu bagaimana dengan Zaid bin Dathina? Zaid bin Dathina ini kan sudah istilahnya sudah diikat dan sebagainya. Lalu dia ini pernah ditawari oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, wahai Zaid, aku tawarkan kepadamu, bagaimana kalau Muhammad menggantikan posisimu di sini? Lalu kata Zaid bin Dathina, wallahi ma uhibbu Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi wa ani jalisun fi ahli. Demi Allah, aku tidak rela kalau Muhammad sekarang berada di tempatnya sedang tertusuk duri, sementara aku duduk bersama keluargaku. Maksudnya, jangankan untuk mengganti posisiku untuk dipenggal, sekedar untuk tertusuk duri saja saya nggak rela, apalagi untuk menggantikan posisi. Tidak mungkin. Nah, mendengar jawaban itu, Abu Sufyan kemudian berkata, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Sungguh aku belum pernah melihat seorang pun yang mencintai orang lain sebagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Cintanya itu sampai seperti itu. Keluarganya nggak dipikir lagi, hartanya nggak dipikir lagi. Apa sih sakitnya tertusuk duri, ya kan? Tapi bagi seorang Zaid bin Dathina, itu sesuatu yang membuat hatinya tidak rela. Apalagi kok menggantikan posisi beliau untuk dipenggal kepalanya, kan sangat tidak mungkin. Itulah bentuk kecintaan para sahabat yang tarafnya sungguh sangat sulit untuk kita tiru. Lalu Zaid bin Dathina akhirnya dibunuh oleh Safwan bin Umayyah. Nah, yang selanjutnya Khubayb bin Adi. Tadi kan yang selamat 2 orang ya. Pertama Zaid, yang kedua Khubayb. Kisahnya Khubayb bagaimana? Khubayb ini kan diikat dengan rantai. Ketika dia disandra itu, tiba-tiba salah satu anggota keluarga Al-Harith ini adalah orang yang mengeksekusi Khubayb nantinya. Salah satu anggota keluarganya melihat ada anggur di sebelah Khubayb bin Adi. Padahal pada waktu itu Mekah sedang tidak musim buah, apalagi musim anggur. Maka kata Khubayb, ini datangnya dari Allah. Memang karomah itu muncul begitu saja. Tiba-tiba ada anggur di situ, dimakan oleh Khubayb. Lalu ada juga peristiwa di mana salah satu anak Al-Harith ini kan masih kecil, masih balita. Tiba-tiba membawa pisau cukur, lalu mendekat kepada Khubayb. Lalu oleh Khubayb justru dipangku dan pisau cukurnya dipinjam untuk membersihkan atau merapikan kumisnya, merapikan jenggotnya. Karena kan sebentar lagi akan dieksekusi. Makanya dia mempersiapkan diri untuk menghadap Allah dengan sebaik-baiknya.
Lalu ibu dari anak ini melihat peristiwa itu dengan penuh dengan terkejut, karena khawatir kalau anaknya ini nanti disandra oleh Khubayb. Tapi kata Khubayb, apakah engkau takut aku akan memperlakukan anakmu ini dengan perlakuan yang tidak baik, apalagi membunuhnya? Tidak mungkin, aku tidak mungkin melakukan hal itu. Maka anak itu kemudian diserahkan ke ibunya. Lalu ibunya kemudian bersaksi, aku tidak pernah melihat seorang tawanan yang lebih baik daripada Khubayb. Tawanan yang lebih baik daripada Khubayb nggak ada, kecuali dia. Nah, setelah itu tibalah masa eksekusi, beliau segera digantung atau dipenggal atau disalib. Nah, sebelum dipenggal, beliau ini meminta kepada musuh untuk melakukan sholat 2 rakaat. Nah, inilah orang yang terkenal dengan orang yang mempopulerkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dieksekusi. Inilah orang pertama, muslim pertama yang mempopulerkan ini, yaitu sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi. Maka kata beliau, setelah sudah sholat selesai, beliau bilang ke musuhnya, sungguh kalau aku tidak khawatir kalian akan menganggapku takut dengan kematian ini, aku pasti akan sholat lebih banyak lagi. Maka setelah sholat selesai, setelah mengucapkan itu, beliau bersair, walastu ubali hina uqtalu musliman. Aku tidak peduli ketika aku dibunuh, selama aku dibunuh dalam keadaan muslim. Wah, itu yang sulit kita tiru. Meskipun setiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu contohnya dipraktekkan oleh sahabat Khubayb bin Adi tadi. Kita agak sulit mempraktekannya. Ya, kita banter-banternya paling ya ucapan la ilaha illallah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, paling itu. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Karena kalau semakin lama disampaikan, khawatirnya nggak masuk atau saya kehabisan materi. Sebenarnya masih ada nih tragedi Bi'r Ma'unah, di mana beliau waktu itu sholat subuh dengan qunut nazilah. Ini kan peristiwanya ini, di mana 70 sahabat dibantai habis oleh orang-orang kafir. Tragedi Bi'r Ma'unah, sumur Ma'unah. Lalu ada lagi pengusiran Bani Nadir. Nah, itu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.